Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Untuk kali ini saya ingin berbagi atau membahas di video Lancaniru ini tentang pembahasan yang sangat menarik sekali ya teman-teman, yaitu mitos yang beredar di di kalangan orang-orang Jawa teman-teman, yang dari dulu secara turun-temurun mitos ini diturunkan teman-teman, melalui sebuah cerita dongeng yang kebawa tular dari mulut ke mulut teman-teman. Mitos ini disebut sebagai mitos Candi Kala teman-teman. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa itu Candi Kala, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Lancaniru ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share teman-teman. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan memberi banyak manfaat di kemudian hari teman-teman. Candi Kala itu adalah saat dimana orang Jawa menyebutnya itu adalah saat jelek atau waktu yang jelek, waktu dimana anak-anak dan orang dewasa itu harus berhenti dari semua aktivitas dan kegiatannya. Saat itu adalah saat perbatasan antara siang dan malam atau menjelang malam teman-teman. Tepatnya yaitu saat matahari tenggelam di ufuk barat, saat terlihat semburat merah di langit barat. Semburat merah itulah yang disebut sebagai Candi Kala teman-teman. Sanja Kala teman-teman adalah kata dari bahasa Jawa kuno yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia sebagai kata senja. Sanja menjadi senja yang memiliki arti samar teman-teman. Dan memang waktu senja itu adalah waktu di mana pandangan kita jadi samar antara gelap dan terang teman-teman. Sedangkan kala sendiri berarti waktu, senja kala berarti waktu senja teman-teman, atau waktu, kalau orang Jawa bilang itu waktu jelek atau waktu surup teman-teman. Kata senja kala sendiri bisa diartikan sebagai kata menjelang berakhirnya sesuatu. Ketika seseorang telah mencapai usia tua, itu juga bisa dikalahkan saat senja. Atau misalkan kita membaca sebuah cerita atau buku yang memiliki judul senja, itu berarti akhir. Contohnya adalah Sanja Kalaning Majapahit, itu berarti saat-saat terakhir atau saat-saat runtuhnya kerajaan Majapahit teman-teman. Dan masih banyak lagi. Mengenai mitos tentang senja kala yang kemudian hari dikenal di masyarakat Jawa dalam sebutan Candi Kala teman-teman. Mitos ini melibatkan tentang keberadaannya Batara Kala teman-teman. Bahkan masih juga dibalut dengan sebuah cerita dongeng yang sangat terkenal sekali teman-teman, yang ceritanya itu ditulis ketika masih zaman kerajaan Majapahit, yaitu mengenai legenda Calon Arang. Dikasahkan bahwa Calon Arang itu mulai menebarkan wabah penyakit atau pagebluk itu yaitu di saat Candi Kala ini teman-teman, yaitu di saat senja telah mulai. Terlepas mengenai cerita Batara Kala dan dongengnya Calon Arang, saat Sanja Kala atau Candi Kala ini terjadi perubahan udara yang udara menjadi sangat dingin sekali dan lembab. Sementara di dalam rumah itu udara tetap kering dan hangat. Hal ini bisa mendatangkan sebuah penyakit. Oleh karena itu orang-orang zaman dulu
atau orang tua zaman dulu itu teman-teman, melarang anak-anaknya untuk berada di luar rumah atau berada di teras atau bahkan duduk di depan pintu pun tidak boleh. Teman-teman, yang namanya anak-anak itu kalau dilarang itu rasa ingin tahunya sangat besar sekali dan menimbulkan banyak pertanyaan. Ya mungkin diantaranya, kenapa hal ini tidak boleh, kenapa ini dilarang, kenapa itu dilarang. Berkenaan dengan Candi Allah ini, orang tua zaman dulu menceritakan bahwa saat Candi Allah itu banyak jin, setan, dan juga makhluk halus mulai berkeliaran. Hal ini membuat anak-anak menjadi takut dan tidak berani bertanya lagi. Itulah yang melatar belakangi mitos tentang Candi Allah. Banyak orang yang mempercayai cerita itu, yaitu di saat Candi Allah itu makhluk halus itu pada keluar, pada berkeliaran, teman-teman. Dan banyak juga di medsos itu menceritakan, banyak yang bercerita tentang pengalaman mereka tentang peristiwa-peristiwa itu, peristiwa horor yang berkenaan dengan makhluk halus di senjakala, teman-teman, atau di waktu Candi Allah. Seperti saya ceritakan di awal, teman-teman, bahwa Candi Allah itu berasal dari kata bahasa Jawa yang berasal dari kata Jawa kuno, yaitu Sandiakala, yang kemudian kata ini juga diserap menjadi bahasa baku bahasa Indonesia, yang sanja itu diserap menjadi senja, teman-teman. Dan senja ini berarti masih punya arti yang sama, yaitu samar. Senja itu adalah peralihan antara siang dan malam, yaitu saat semua terlihat samar-samar, teman-teman. Dalam perkembangannya itu kata sanja itu juga diadopsi oleh orang-orang yang waktu itu melakukan perang. Para pejuang itu semua menggunakan kata sanja dalam bentuk sandi, teman-teman. Ya, dirubah menjadi sandi adalah untuk menyamarkan kata yang berupa informasi-informasi rahasia yang mudah diketahui atau dipahami oleh orang-orang sekelompoknya, dan itu sangat sulit sekali dipahami oleh orang-orang yang berada di atau orang-orang musuhnya. Itu sangat sulit memahami karena tidak mengetahui sandi yang dimaksudkan. Dan kemudian orang-orang yang menggunakan sandi ini untuk mencari berita-berita atau informasi rahasia, teman-teman, itu disebut sebagai telik sandi, atau orang yang bertugas untuk mencari informasi rahasia, teman-teman. Teman-teman, mengenai tentang cerita orang-orang yang mempunyai pengalaman horor ketika maghrib, teman-teman, atau saat Candi Kolo, teman-teman, itu bisa terjadi karena orang-orang itu meyakini bahwa cerita tentang Candi Kolo, cerita tentang makhluk halus, jin, setan, dan yang lainnya itu pada berkeliaran saat Candi Allah itu terjadi, teman-teman. Itu mereka meyakini bahwa cerita-cerita itu berdasarkan dari cerita-cerita nyata yang terjadi di zaman dahulu, teman-teman. Sekali lagi, yang namanya mitos itu, teman-teman, boleh dipercaya dan boleh tidak. Tetapi dengan kita mengetahui mitos, kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga yang ada di balik mitos itu sendiri, teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, mitos itu adalah cerita karangan dari orang tua dulu, teman-teman. Itu untuk memberikan nasihat-nasihat yang masih dalam bentuk samar, teman-teman. Dan kita harus bisa memecahkan sendiri apa nasihat-nasihat yang ada itu, teman-teman. Seperti kata sanja sendiri, teman-teman, itu sesuatu yang samar. Dan dibalik semua peristiwa-peristiwa itu ada terselip
petuah-petuah bijak untuk kita pahami, kita pelajari, dan kita jadikan sebagai pengalaman dalam hidup kita, teman-teman. Teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini sampai selesai. Karena ini udah sore banget, ini udah bilang udah apa itu udah mulai gelap dan kamera sudah tidak bisa menangkap lagi dengan jernih, teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini untuk like, share, dan subscribe video ini, teman-teman, agar video ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi di luar sana yang belum mengetahui channel ini, teman-teman. Kita belajar bersama-sama mengenai apa yang diwariskan leluhur kita, termasuk cerita, dongeng, dan sebagainya, teman-teman. Jangan lupakan sejarah, teman-teman, karena sejarah itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa yang lalu, teman-teman. Dan kejadian-kejadian yang akan datang itu akan mengulang lagi apa yang telah terjadi di masa yang lalu dengan konteks dan bentuk yang mungkin sangat yang berbeda, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.